Brother, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Lutfi Fauzi. Perkenalkan, nama saya Fitria Maula Salida. Saya Laura Mustafa. Saya Mekhidian Sabutri. Saya Kusira Kian Pratama. Saya Marisa Nuraini. Saya Marinda Bermanasari. Dilanjut ke materi yang pertama, yaitu Kak Fitria. Baik, yang pertama yaitu pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu pernikahan. Nah, pernikahan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Dan secara harfiah, ad-damu yang berarti himpunan, az-zamu yang berarti kumpulan, dan al-watu yang berarti hubungan intim. Secara istilah, pernikahan juga dapat diartikan sebagai akad yang memperbolehkan pihak lelaki dan pihak perempuan melakukan hubungan suami istri dengan kata ankah tuka yang berarti menikahkan dan zawaj tuka yang berarti mengawinkan atau terjemahan dari keduanya. Islam mengajarkan kita untuk mengikuti syariatnya serta aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Pernikahan ini semata-mata bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi sebagai sumber untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan juga mendapatkan rezeki. Nah, pernikahan ini tentunya harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan rukun yang berlaku agar pernikahan ini menghalalkan hubungan antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Yang kedua, pernikahan ini juga dibahas dalam dalil Al-Quran dan juga hadis yang dimana pernikahan itu dianjurkan karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, dan pernikahan ini membuka pintu rezeki, dan yang paling penting menahan hawa nafsu kita. Nah, apakah pernikahan itu penting? Apakah pernikahan itu wajib bagi umat muslim? Nah, pernikahan ini hukumnya berbeda-beda bagi setiap orang yang mengalaminya. Yang pertama, pernikahan itu digolongkan mubah, di mana seseorang itu boleh melakukan pernikahan, boleh tidak. Dan yang kedua, pernikahan itu wajib hukumnya, di mana seseorang ini sudah cukup dalam segi materi, tetapi orang tersebut tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka bagi orang tersebut pernikahan wajib hukumnya. Dan yang ketiga yaitu sunnah, yang dimana seseorang ini mampu dalam segi materi dan mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka hukum bagi orang tersebut dalam nikah adalah sunnah. Dan yang keempat, makruh, di mana orang tersebut belum mampu dalam segi materi, belum mampu untuk menghidupi keluarganya, tetapi mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka pernikahan bagi orang tersebut adalah makruh, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah haram, di mana seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi memaksa untuk melakukan pernikahan dan dengan tujuan untuk menganiaya istrinya, maka haram. Nah, dalam proses pernikahan tentunya ada prosesi sebelum pernikahan yang kita kenal, yaitu dengan namanya pranikah. Nah, pranikah ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf ini perkenalan antara pihak lelaki dan juga pihak wanita. Perkenalan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dari pihak perempuan mengirimkan salah satu wakilnya yang adil untuk memberitahukan sifat-sifat si calon perempuan kepada pihak lelaki. Dan yang kedua yaitu mempertemukan kedua belah pihak di kediaman pihak perempuan dengan niatan untuk meminang atau mengkhitbah. Setelah melakukan ta'aruf, yang kedua adalah meminang
tunang atau khitbah, di mana ini ditandai dengan adanya tukar cincin. Hal ini berarti dari kedua pihak tidak boleh menerima pinangan dari orang lain kecuali dari kedua belah pihak itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu pemberian mas kawin atau mahar. Ini pihak laki-laki wajib memberikan kepada pihak wanita, tetapi dalam pemberiannya ini tidak harus dilakukan secara lunas, tetapi boleh berhutang. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika mahar dibayar secara berhutang, mereka sudah melakukan hubungan suami istri, tetapi setelah itu dari pihak lelaki meninggal, maka yang wajib membayar adalah dari pihak walinya. Tetapi jika diceraikan sebelum berhubungan suami istri, maka mahar yang wajib dibayar adalah separuh dari keseluruhan mahar. Dan yang kedua, mahar diberikan secara tunai. Jika dibayar penuh tetapi belum melakukan hubungan suami istri, maka dari pihak wanita wajib mengembalikan separuh dari maharnya kepada pihak suami. Dan jika istri meminta fasakh tetapi belum melakukan hubungan suami istri, maka mas kawin ini dalam hitungannya adalah hutang dan suami tidak wajib untuk membayarnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Halu. Adapun ketentuan dalam nikah yaitu rukun nikah. Yang pertama itu calon suami. Syaratnya itu Islam, balik, berakal, lelaki sejati, minimal berumur 21 tahun dan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada calon istri. Syaratnya Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, minimal berumur 19 tahun dan perempuan sejati. Yang ketiga ada wali calon istri, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka dan adil. Tidak sah apabila seorang perempuan nikah tidak ada walinya, karena itu termasuk dalam proses akad nikah. Adapun laki-laki, syarat seorang laki-laki yang bisa menjadi seorang wali menurut Syafi'iyah yaitu bapak kandung, kakek, anak saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki, paman, anak dari paman, dan yang terakhir hakim. Yang keempat ada dua saksi. Nah, dua saksi itu kewajiban bagi seorang suami dan tidak wajib bagi seorang istri. Tujuannya untuk mengetahui keabsahan dalam proses akad nikah. Yang kelima ada sigat, ijab, dan kabul. Yang pertama ijab. Ijab itu pernyataan seorang wali nikah. Syaratnya menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua menggunakan kata ankah tuka dari zawai juga. Yang ketiga tidak boleh menggunakan kata sindiran. Yang kedua ada kabul. Kabul itu pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Syaratnya menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan dengan cepat, dan tidak boleh ada kata sindiran. Yang kedua ada walimatul ursi, yaitu resepsi pernikahan. Bertujuan untuk sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan proses akad nikah dengan lancar. Yang ketiga ada hak suami dan istri. Yang pertama kewajiban seorang suami ke istri yaitu menafkahinya. Yang pertama menafkahinya. Yang kedua suami wajib menggauli istrinya dengan baik. Yang ketiga wajib mengajarkan istrinya tentang ilmu-ilmu keperempuanan. Yang kedua yaitu kewajiban seorang istri kepada suami. Yang pertama yaitu menaatinya. Yang kedua selalu bertampil menarik di depan suaminya. Dan yang ketiga istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan harus menjaga kehormatan suaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega bagian. Jadi saya akan
membahaskan hal-hal yang mampu memutuskan ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Talak adalah memutuskan ikatan perkawinan oleh suami dari pihak suami kepada istri dengan mengucapkan kata talak baik secara terang-terangan maupun secara isyarat. Nah, talak ini dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i di mana talak satu, dan yang kedua yaitu talak bain di mana yaitu talak tiga. Nah, dari talak ini nanti akan muncul yang namanya iddah dan juga rujuk. Iddah sendiri berarti masa menunggu perempuan, di mana ketika si perempuan ini ditalak oleh si suami, si perempuan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki manapun dengan tujuan untuk mengetahui apakah si istri ini hamil atau tidak. Nah, iddah ini tuh ada iddah mati, iddah hamil, iddah karena talak, fasakh, dan qulu. Lalu rujuk sendiri adalah upaya untuk kembali kepada jalin pernikahan antara seorang suami dan istri telah terjadi perceraian. Setelah itu ada fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu, seperti contohnya ketika seorang laki ingin menikah dengan seorang perempuan, tetapi si perempuan ini tidak beragama Islam, maka sebelum melakukan pernikahan, si perempuan ini masuk ke dalam Islam. Lalu secara tidak langsung mereka telah menikah secara Islam. Akan tetapi setelah memiliki seorang anak, si perempuan ini kembali kepada agamanya yang dulu. Secara tidak langsung merusaklah pernikahan mereka, karena haram bagi seorang Islam menikahi orang yang tidak beragama Islam. Yang ketiga yaitu ada qulu. Qulu berarti menanggalkan ataupun melepaskan. Nah, dalam ilmu fikih, qulu adalah talak yang dilakukan dari pihak suami kepada si istri, tetapi talak ini diminta dari pihak si istri dengan jalan tebusan seperti mas kawin ataupun lainnya. Talak qulu ini bertujuan untuk membantu si istri dalam memenuhi bahtera rumah tangga. Nah, yang keempat yaitu ada lian. Lian adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya ini melakukan perbuatan zina, dan ketika tuduhan suami ini benar, maka si istri akan dijatuhi hukuman rajam dengan dilempari batu hingga meninggal dunia. Yang kelima yaitu ada ilah. Ilah adalah sumpah seorang suami yang tidak akan menuduhi seorang istrinya. Yang keenam yaitu ada zihar. Zihar adalah suami menyerupakan istri dengan ibunya, maka secara tidak langsung si suami ini telah menalak istrinya. Seperti contohnya, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu seperti saja si suami ini telah menalak si istrinya. Lalu adapun pernikahan terlarang di agama Islam. Yang pertama yaitu pernikahan semahram adalah seorang wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang pertama yaitu mahram karena keturunan, yang kedua mahram karena pernikahan, dan yang terakhir adalah mahram karena sepersusuan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustio. Ya, nikah sigar adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara beberapa kali dan dinikahi dengan calon suami yang telah disepakati. Dan ada juga nikah tahlili, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Dan nikah ini biasanya terjadi karena rekayasa. Seorang perempuan bisa nikah lagi dengan seorang laki-laki yang sudah menalak tiga tersebut. Dan hukum nikah ini adalah haram. Dan selanjutnya adalah nikah mut'ah, yaitu atau biasa disebut juga nikah kontrak, ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah hanya bersenang-senang dan dibatasi oleh waktu. Biasanya nikah ini dilakukan oleh orang laki-laki yang hanya mengincar harta atau perempuan sebaliknya. Dan hukum nikah ini adalah haram. Dan selanjutnya ada nikah masih dalam masa iddah, yaitu ketika seorang perempuan diceraikan oleh seorang laki-laki, dia memiliki masa iddah, dan masa iddah itu adalah masa dia menunggu, tidak boleh dinikahi oleh siapapun, dan nikah dalam masa iddah ini hukumnya haram. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Marisa. Nikah beda agama aja, jadi menikah dengan perempuan musyrik atau kafir itu hukumnya dilarang
apabila dilakukan oleh umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berisi tentang larangan bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan musyrik sebelum mereka benar-benar beriman. Kemudian ada prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada prinsip sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan warahmah artinya kasih sayang. Jadi setelah sepasang suami istri itu menikah, mereka itu sudah dipertahankan oleh perasaan yang sakinah, mawaddah, warahmah, agar dalam menjalani rumah tangga mereka dapat kuat apabila terjadi masalah-masalah. Mawaddah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Oleh karena itu, suami istri itu dianjurkan untuk memperbanyak doa agar mereka diberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada prinsip al-muasyarah bil ma'ruf yang artinya berperilaku sopan dan beradab. Jadi perilaku seorang suami terhadap istrinya itu harus sopan dan santun agar keduanya mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai terjadi sebaliknya, yaitu seorang suami menganggap istrinya sebagai manusia yang derajatnya lebih rendah daripada seorang suami sehingga memperlakukan seorang istri seenaknya, sehingga dapat memicu terjadinya KDRT. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Herlinda. Baiklah, prinsip pernikahan dalam Islam yang ketiga ada al-musyawarah, yaitu saling melengkapi dan saling melindungi. Suami dan istri diibaratkan sebuah pakaian, harus saling melengkapi dan saling melindungi. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal dan tidak ada pula manusia yang tidak sempurna dalam segala hal. Masing-masing memiliki fungsi, yaitu saling melengkapi dan saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Prinsip ini harus diterapkan dalam hubungan suami istri agar hubungan dapat berjalan secara sejajar dan harmonis. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri tidak boleh menyebabkan yang satu merasa lebih superior atau lebih tinggi derajatnya dan yang satu merasa lebih inferior atau lebih rendah derajatnya. Memang dalam hubungan suami istri, derajat suami ditinggikan karena suami sebagai pemimpin keluarga. Tetapi sikap suami sebagai pemimpin, pelindung, dan pengayom istri tidaklah melekat secara otomatis. Oleh karena itu, seorang suami harus memiliki kualitas yang lebih dibandingkan seorang istri dan juga mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin. Dan yang keempat ada al-musyawarah, musyawarah dan komunikasi secara baik. Dalam hubungan suami istri pastinya tidak luput akan permasalahan, entah itu permasalahan ekonomi, pekerjaan, dan banyak permasalahan lainnya. Sebuah permasalahan pastinya akan membutuhkan sebuah penyelesaian, dan penyelesaian bisa dicapai dengan musyawarah. Adanya musyawarah dan komunikasi secara baik antara suami dan istri pastinya akan mendapatkan sebuah penyelesaian yang terbaik karena tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderasi. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung materi. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan juga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan ada juga yaitu memenuhi rukun nikah itu ada 4. Satu, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, adanya wali. Yang ketiga, adanya 2 saksi. Yang keempat, adanya ijab dan qabul. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 4 dilanjut silakan maaf untuk Bapak Mur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.